Baik, salam sejahtera untuk kita. Ringkasan pelajaran sekolah sahabat kita pada minggu ini, judulnya adalah Merindukan Lebih Banyak. Nah, ayat yang menjadi hafalan kita dalam Imamat 23 ayat 3 dikatakan, semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang mereka telah perbuat. Jadi artinya bahwa ada peristiwa di masa lalu yang terjadi, dan di masa kini itu menjadi satu peringatan, menjadi satu realita di dalam kita menjalani kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Nah, para penulis Perjanjian Baru, mereka menjanjikan kisah-kisah Perjanjian Lama sebagai simbol kebenaran rohani. Misalnya, Paulus menampilkan penyeberangan Laut Merah itu sebagai simbol baptisan. Dulu di masa lalu itu adalah satu peristiwa yang nyata, tapi di masa kini digunakan sebagai satu simbol. Lalu Yohanes Pembaptis mempersembahkan hewan korban di bait Allah sebagai simbol Yesus menebus kita. Dalam kitab Ibrani juga hari Sabat itu dalam penciptaan, kemudian penaklukan Kanaan ditampilkan sebagai simbol perhentian yang Allah berikan untuk umatnya. Nah, maka dalam minggu ini kita mempelajari beberapa simbol yang memberikan kepada kita pengajaran untuk hidup masa kini. Misalnya suatu simbol baptisan, 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 4. Suatu simbol penebusan, Yohanes 1 ayat 36. Suatu simbol perhentian, itu bagaimana memasuki perhentian, Ibrani 3 7 sampai 4. Bagaimana kalau tidak memasuki perhentian, Ibrani 4 ayat 3 sampai 7. Dan bagaimana perhentian masa depan kita, Ibrani 4 ayat 8 sampai 11. Nah, mari kita lihat yang pertama, baptisan sebagai suatu simbol baptisan. Dalam 1 Korintus 10 ayat 2 dikatakan, untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Nah, ini adalah satu peristiwa di masa lalu, ini ada gambarnya. Bagaimana mereka keluar dari Mesir, Laut Merah terbelah, dan mereka berjalan di antara dua dinding ya, air laut yang memisahkan menjadi tanah kering. Nah, simbol adalah contoh yang membantu kita untuk memahami berbagai hal. Jadi simbol itu contoh supaya kita bisa mengerti, mudah memahami. Nah, ada banyak simbol dalam kisah-kisah keluaran bangsa Israel. Jadi rupanya tujuan simbol ini adalah menolong kita, yang membantu kita untuk memahami kebenaran-kebenaran rohani. Jadi simbol-simbol itu alat bantu ya, ilustrasi, supaya kita memahami kebenaran rohani yang Tuhan ajarkan. Nah, misalnya Paulus mengatakan bahwa bait suci yaitu kiasan masa sekarang, Ibrani 9 ayat 9. Ya. Nah, sekarang kita lihat simbol dan realita. Di Laut Merah, orang-orang Israel itu meninggalkan perbudakan Mesir, memasuki kebebasan hidup yang baru di bawah naungan awan. Ya. Nah, sekarang bagaimana realitanya? Makna rohaninya. Nah, baptisan kita
menandai akhir dari perbudakan dosa dalam hidup kita. Dan awal dari kehidupan baru dalam Kristus, Roma 6 ayat 4 dan 11. Kan ketika mereka keluar dari Mesir itu mereka meninggalkan ya perbudakan, perhambaan. Jadi itu simbol daripada dosa di sini dikatakan. Nah, mereka memasuki awal hidup baru ya dalam perjalanan mereka menuju tanah Kanaan. Jadi sama juga ketika kita dibaptiskan, itu menandai akhir dari perbudakan dosa kita. Kita hidup dalam manusia lama kita dulu, ya Mesir. Sekarang kita apa? Mengawali hidup baru dalam Kristus. Lalu kemudian disimbolkan Tuhan memberi mereka makan manna. Apa makna rohaninya? Yesus adalah roti hidup, Yohanes 6 ayat 8. Ya, roti kehidupan. Kemudian meminum air yang mengalir dari batu, ya, air yang mengalir dari batu. Apa realitanya, makna rohaninya? Yesus adalah air kehidupan. Jadi pelajaran yang kita bisa ambil dari simbol-simbol ini untuk kita maknai secara nyata realita dalam hidup kita hari ini. Supaya kita apa? Bisa memahami kebenaran rohani untuk kita. Lalu yang berikut adalah suatu simbol penebusan. Yohanes 1 ayat 36. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, Yohanes, ia berkata, lihatlah anak domba Allah. Ya. Itu adalah Yohanes kekasih, pembaptis maksud saya. Yohanes Pembaptis yang mengatakan demikian. Dia menuju kepada Yesus sebagai anak domba Allah. Nah, kalau kita baca Imamat 4 ayat 32 sampai 35, ada yang kita bisa pelajari dari ayat ini. Di mana di situ ada orang-orang berdosa membawa seekor domba ya, sebagai persembahan menjadi korban penghapus dosa. Di mana korban itu adalah Yesus. Simbol daripada Yesus yang nanti akan apa? Mati untuk menebus dosa kita. Nah, ingatlah bahwa darah adalah simbol kehidupan. Jadi di sini kan ada korban darah tercurah. Nah, kalau kita baca Imamat 17 ayat 11, apa yang dikatakan di sana? Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu. Karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaran nyawa. Ya. Jadi nyawa itu adalah kehidupan. Jadi Yesus akan menyerahkan hidupnya, tertumpah darahnya. Tetapi sebelum itu terjadi menjadi realita, maka disimbolkan dengan apa? Dengan upacara korban, ya. Nah, coba kita lihat simbolnya di sini dan juga realitanya. Ketika orang berdosa, maka dia akan membawa domba dan meletakkan tangannya di atas domba itu di bait Allah ini. Apa makna rohaninya? Artinya adalah bahwa kita mengaku dosa kita kepada Yesus. Ya. Kan sekarang kita tidak perlu lagi membawa korban domba, tapi kita berdosa. Kalau dulu itu si pendosa meletakkan tangannya atas domba itu, tapi sekarang kita apa? Datang mengaku dosa kita kepada siapa? Kepada Yesus. Lalu mereka sendiri yang menyembelih hewan itu. Jadi si pendosa itu menyembelih sendiri hewan yang dia bawa itu. Apa makna rohaninya, realitanya? Kita mengakui bahwa Yesus mati untuk apa? Dosa-dosa kita. Ini pengakuan kita. Yesus mati untuk dosa saya. Ya. Dan itu penting.
Lalu disimbolkan imam mengoleskan sedikit darah di tanduk mezbah dan menumpahkan sisanya. Apa realitanya di sini? Maknanya darah Yesus yang ditumpahkan di kayu salib itu dapat menembus kita. Ya. Jadi darah yang tertumpah di kayu salib itu dapat menembus kita. Kemudian lemaknya dibakar di mezbah korban bakaran itu. Jadi kan lemaknya dibakar di sana ya. Apa makna rohaninya, realitanya? Ya, kita menyerahkan hidup kita kepada Yesus. Jadi lemak dibakar itu maknanya adalah bahwa kita menyerahkan hidup kita kepada siapa? Kepada Yesus. Kemudian imam mengadakan upacara penebusan dosa. Apa realitanya? Yesus mengadakan penebusan atas dosa-dosa kita. Ya. Yesus adalah domba yang dilambangkan, dan dialah wujudnya menebus dosa kita. Lalu kemudian, bagaimana kita memasuki perhentian? Dalam Ibrani 4 ayat 3, sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian. Jadi, orang yang beriman masuk ke tempat perhentian Tuhan. Nah, dalam Ibrani 3 dan 4, Paulus menggunakan simbol dari perjanjian lama ya, untuk membahas topik perhentian itu. Nah, dalam Ibrani 4 ayat 2, dikatakan Tuhan berjanji bahwa mereka akan menemukan perhentian setelah mereka menempati Kanaan. Namun hanya mereka yang percaya dan bertekun yang dapat memasuki perhentian tersebut. Jadi kita tahu bahwa mereka mengadakan perjalanan dari Mesir, ya, dan itu melelahkan bagi mereka, dan mereka akan tiba di tempat terakhir mereka. Mereka berhenti menikmati akan berkat-berkat Tuhan itu, ya. Itu bagi mereka yang percaya dan bertekun, ya. Jadi sama juga seperti kita akan menikmati perhentian kekal, perhentian akhir kita di sorga ya, ketika kita bertekun, percaya, dan setia kepada Tuhan. Nah, jadi kita harus sepenuhnya percaya dan beriman kepada janji Kristus. Kan dia berjanji, kita imani janji itu untuk memasuki perhentiannya. Apa kuncinya? Adalah ketekunan. Kita tekun tiap hari bersekutu, membangun hubungan dengan Tuhan, hidup dalam Tuhan tiap hari. Nah, lalu di mana kita dapat menemukan janji-janji itu? Bagaimana kita dapat mempercayainya? Bagaimana kita dapat bertahan? Ya, caranya dengan kita membaca firman di dalam Ibrani 4 ayat 2 dan 12, ya dengan iman, kita imani itu. Kita pegang teguh, kita menunggu, kita berjalan bersama Tuhan tiap hari. Maka kita akan memasuki perhentian itu. Sebagaimana bangsa Israel itu memasuki tanah Kanaan, tempat perhentian mereka. Tinggal di sana untuk seterusnya. Nah, lalu bagaimana kalau kita tidak memasuki perhentian? Ibrani 95 ayat 11, sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Jadi rupanya ada orang-orang yang tidak akan masuk dalam perhentian Tuhan, ya. Apa sebabnya? Alasan Paulus dalam Ibrani 4 ayat 3 sampai 7, ya kelihatannya mungkin di awal membingungkan ya. Tapi bagaimana sumpah Tuhan terkait dengan hari Sabat dan penciptaan? Nah, Tuhan menjanjikan perhentian bagi jiwa. Kita memperolehnya ketika kita sepenuhnya berserah kepada Kristus. Kemudian hidup kita secara bertahap dihubungkan dengan apa? Tujuan kekal
kekal Allah. Nanti bisa dibaca di Yesaya 30 ayat 15, Yeremia 6 ayat 16, Matius 11 ayat 29. Nah, ketika berbicara tentang simbol-simbol, Paulus menampilkan ketidaktaatan orang Israel ya. Jadi dia terangkan bagaimana bangsa itu tidak taat ya. Di mana itu menghalangi mereka memasuki tanah Kanaan. Jadi ketidaktaatan itu menjadi penghalang mereka untuk masuk ke tanah Kanaan. Nah, itu adalah simbol penolakan mereka terhadap Yesus sebagai ya jalan keselamatan ya. Sebagai satu bangsa mereka menolak. Ya tidak taat berarti menolak kan begitu. Nah, sejak awal penciptaan Tuhan memutuskan untuk memberikan perhentian kepada semua anaknya. Tapi tidak semua dari mereka yang berhasil mendapatkannya. Alasannya apa? Tidak taat, tidak setia. Maka dalam Ibrani 4 ayat 6 sampai 7 bahwa kita masih dapat memasuki perhentian ini. Tapi sangat penting bagi kita untuk apa? Membuat keputusan. Saat yang tepat untuk memasuki perhentiannya adalah hari ini. Artinya kita bertobat, kita datang kepada Tuhan, kita meninggalkan hidup lama kita, Mesir, untuk berjalan bersama Tuhan setiap hari. Nah, apakah ada perhentian masa depan? Masa lalu, masa kini, dan juga masa depan tentunya ada. Maka di Ibrani 4 ayat 9, jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ke-7 bagi umat Allah. Jadi perhentian itu tidak hanya berlalu, ataupun tidak hanya hari ini, tapi juga di masa depan. Masih tersedia hari ke-7 bagi umat Allah. Jadi perhentian itu ada dan terus akan apa? Akan ada untuk kita. Nah, dalam Ibrani 4 ayat 8, mari kita baca. Bisa buka kitab kita bersama-sama. Ibrani 4 ayat 8. Sebab andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari yang lain. Nah, bukankah Yosua memimpin umat Israel ke tempat perhentian ketika mereka masuki tanah Kanaan? Bukankah yang sisa disebutkan dalam Mazmur 95 yang juga diikuti Paulus? Apakah yang sedang Paulus bicarakan di sini? Mari perhatikan kepada simbol-simbol. Ada perhentian di masa depan yang terkait dengan Kanaan surgawi dan Sabat. Itu di Ibrani 4 ayat 10 sampai 11. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya sama seperti Allah berhenti dari pekerjaan. Karena itu, baiklah kita semua berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Nah, jadi perhentian ini mencerminkan perhentian Tuhan pada hari Sabat pertama di Taman Eden. Ini menandakan bahwa kita dapat berhenti dari pekerjaan kita dan percaya kepada keselamatannya. Nah, dalam buku Our High Calling, ya, Desember tahun 28 dikatakan persiapan terbaik yang dapat Anda miliki untuk kedatangan Kristus yang kedua, ya, dan karena itu memasuki Kanaan surgawi adalah perhentian dengan iman yang teguh pada keselamatan besar yang dibawa kepada kita pada kedatangannya yang pertama. Anda harus percaya kepada Kristus sebagai juru selamat pribadi kita. Jadi ada perhentian di masa depan. Ya, itu sorga.
tempat kita untuk menikmati kekekalan sampai selamanya. Dan juga ada Sabat di sana untuk kita nikmati di dalam kerajaan Tuhan ketika Dia datang kembali menjemput kita. Jadi kuncinya adalah apa? Adalah percaya kepada Yesus. Kita akan diselamatkan selamanya ketika kita masuk melalui gerbang ke dalam kota itu, Yerusalem baru. Kemudian kita dapat bersukacita bahwa kita diselamatkan untuk selamanya. Namun, hingga saat itu tiba, kita perlu memperhatikan pengajaran Rasul, ya. Memiliki pengetahuan tentang Kanaan, menyanyikan lagu-lagu Kanaan, bersukacita dalam pengharapan memasuki Kanaan. Semua itu tidak membawa anak-anak Israel ke kebun anggur dan kebun zaitun di tanah perjanjian. Mereka dapat menjadi miliknya, mereka dalam kebenaran hanya dengan berusaha, dengan memenuhi persyaratan, dengan menjalankan iman yang hidup kepada Tuhan, dengan menerapkan janji-janjinya kepada diri mereka sendiri. Kiranya ringkasan pelajaran sekolah Sabat ini menolong kita bahwa masih ada perhentian Tuhan yang akan datang. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapa di sorga, terima kasih. Kiranya ringkasan pelajaran ini menolong kami untuk memahami lebih benar, lebih jelas bagaimana janji Tuhan kepada kami untuk memasuki perhentian kekal Tuhan bila mana Engkau datang kembali. Terima kasih atas berkat itu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.